Tensi tinggi melanda olahraga motor Asia Tenggara setelah bentrokan dramatis di daratan Eropa. Dua talenta muda paling bersinar dari Indonesia dan Malaysia baru saja terlibat dalam pertempuran taktis yang memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar balap internasional. Sirkuit Catalunya menjadi saksi bisu bagaimana ego, reputasi, dan masa depan dipertaruhkan hingga meter terakhir menjelang garis finish. Banyak pihak menilai persaingan ini bukan lagi sekadar perebutan poin di kelas Moto3, melainkan perang gengsi dua negara yang menguras emosi. Publik dibuat terperangah oleh skenario tak terduga yang terjadi di atas lintasan, di mana strategi matang berbenturan dengan keberanian yang nyaris tanpa batas. Pengamat olahraga internasional bahkan menyebut duel ini sebagai salah satu rivalitas regional paling panas yang pernah terjadi dalam dekade terakhir. Namun ada dinamika tersembunyi yang terjadi di belakang layar, sebuah kenyataan pahit yang memaksa kedua kubu memutar otak demi mengamankan supremasi tertinggi di atas aspal. Pedok Catalunya langsung diguncang oleh kejutan besar sejak hari pertama sesi latihan bebas dimulai. Hakim Danis, pembalap muda andalan tim Ion Credit MT Helmets MSI, tampil luar biasa dengan mencetak waktu 1 menit 46,943 detik. Catatan impresif tersebut tidak hanya menempatkannya di posisi teratas, tetapi juga resmi memecahkan kebuntuan panjang bagi dunia motorsport Malaysia yang sudah mandul selama 10 tahun di kelas ini. Media-media besar Spanyol langsung menurunkan laporan utama mengenai kebangkitan tak terduga dari sang penunggang motor bernomor 13 tersebut. Konsistensi ritme balap yang ditunjukkan Dennis di sektor 2 dan 3 membuktikan bahwa paket motor miliknya berada dalam kondisi yang sangat kompetitif. Kepala mekanik tim rival bahkan mengakui bahwa ada lompatan performa yang signifikan dari gaya balap Dennis yang kini jauh lebih matang. Angin segar ini langsung mengubah peta persaingan dan menempatkan kubu Malaysia di atas angin. Sementara kubu tetangga merayakan keberhasilan besar, atmosfer mencekam justru menyelimuti garasi raksasa Honda Tim Asia. Sang ujung tombak Indonesia, Veda Ega Pratama, mengalami akhir pekan yang sangat rumit akibat kendala teknis pada bagian suspensi depan motornya. Rider berbakat asal Gunung Kidul ini sempat terlempar ke posisi 19 dalam sesi latihan penentuan, sebuah hasil yang memaksa seluruh kru mekanik bekerja lembur hingga dini hari. Kendala setup mekanis ini membuat Veda gagal menembus batas waktu terbaiknya saat sesi kualifikasi utama berlangsung. Akibatnya, penyesuaian posisi start menempatkan pembalap bernomor 96 ini di urutan ke-20 pada barisan belakang. Bagi sebagian besar pengamat, memulai balapan dari posisi buncit di sirkuit secepat Catalunya adalah sebuah misi yang hampir mustahil untuk menembus zona poin. Tekanan psikologis berada di titik tertinggi, memicu keraguan besar dari para kritikus mengenai kemampuan sang pembalap untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Namun, sejarah mencatat bahwa pembalap hebat selalu lahir dari situasi yang paling menekan. Begitu lampu start padam di sirkuit Catalunya, Veda Eda Pratama langsung melepaskan semua beban dan melakukan sebuah aksi manuver yang sangat berani. Memanfaatkan ruang sempit yang ditinggalkan pembalap lain di sisi dalam tikungan pertama, ia melesat bagaikan roket tanpa ragu sedikit pun. Hanya dalam satu putaran awal yang sangat padat, Veda berhasil melewati 12 pembalap sekaligus dengan akurasi penempatan motor yang sangat luar biasa. Dari posisi 20, namanya tiba-tiba meroket naik ke urutan 8, sebuah pencapaian yang memaksa sutradara siaran langsung internasional segera mengubah fokus kamera utama ke arah pembalap Indonesia ini. Komentator resmi kejuaraan bahkan sempat terkesiap melihat determinasi tinggi yang ditunjukkan oleh sang rookie di sektor pembuka lintasan. Langkah agresif namun terukur ini langsung membungkam semua prediksi miring yang beredar sebelum balapan dimulai. Pertengahan balapan berubah menjadi arena pertempuran taktis yang sangat menguras fisik serta konsentrasi para pembalap papan atas. Veda tidak sekadar mengandalkan keberuntungan akibat insiden pembalap lain, melainkan aktif menciptakan jalur balapnya sendiri yang sangat dinamis. Di setiap zona pengereman keras, ia secara konsisten menekan tuas rem lebih lambat dibandingkan pembalap di depannya. Sebuah resiko besar yang hanya bisa diambil oleh rider dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Gaya balapnya yang lugas dan penuh perhitungan mulai mengingatkan para analis senior pada karakter berkendara para legenda balap dunia di masa lalu. Barisan tengah benar-benar dibuat sibuk untuk menutup pergerakan agresif dari motor bernomor 96 ini. Setiap tikungan menjadi pertaruhan hidup mati, di mana kesalahan sekecil milimeter bisa berakibat fatal bagi peluang meraih poin. Penonton di tribun dipaksa berdiri menyaksikan duel perebutan ruang yang sangat intens dan penuh dengan adrenalin.
Di saat yang sama, ketegangan tidak kalah hebat terjadi di barisan terdepan sirkuit Catalunya. Hakim Danis yang memulai balapan dengan kalkulasi matang dari posisi 10, membuktikan bahwa performa apiknya di hari pertama bukanlah sebuah kebetulan semata. Melalui kombinasi manajemen ban yang sangat rapi dan slipstream yang cerdas di trek lurus utama, Danis secara perlahan namun pasti mampu memotong jarak dengan rombongan terdepan. Pada pertengahan lap kelima, lewat sebuah manuver bersih di tikungan tajam, ia bahkan sempat mengambil alih posisi pimpinan balapan untuk beberapa saat. Padok tim MSI langsung bergemuruh melihat jagoan mereka memimpin jalannya kompetisi tingkat dunia ini, memicu gelombang optimisme tinggi di kalangan pendukungnya. Keberhasilan Danish mempertahankan ritme di barisan depan menunjukkan bahwa ia telah siap secara mental untuk bersaing memperebutkan podium tertinggi. Pertunjukan kelas dunia ini semakin menegaskan bahwa kualitas talenta Asia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Memasuki 5 putaran terakhir, fokus utama balapan mulai bergeser pada duel psikologis jarak jauh antara perwakilan Indonesia dan Malaysia. Veda Ega Pratama yang terus merangkak naik, kini mulai mendeteksi posisi ban belakang milik Hakim Danish yang berada tepat di zona pandangnya. Jarak antara kedua pembalap muda ini terus menyusut dari 1,5 detik menjadi hanya beberapa per 10 detik saja di setiap putaran. Statistik menunjukkan bahwa Veda memiliki keunggulan kecepatan di sektor terakhir, sementara Danish sangat kokoh dalam mempertahankan posisi di sektor lurus. Situasi ini menciptakan permainan catur berkecepatan tinggi di atas aspal, di mana taktik pertahanan dan serangan diuji secara bersamaan. Ketegangan di dalam padok kedua tim meningkat tajam karena mereka tahu bahwa hasil dari duel ini akan menjadi tajuk utama di berbagai media olahraga besok pagi. Tidak ada ruang untuk kesalahan emosional, setiap keputusan di atas motor harus diambil dalam waktu 1/1000 detik. Kekacauan massal di putaran terakhir akhirnya menjadi penentu akhir dari drama panjang yang terjadi di Catalunya. Saat pembalap Spanyol, Máximo Úniles, berhasil mengamankan podium pertama setelah memanfaatkan celah di tikungan akhir, perhatian penonton ASEAN justru tertuju pada garis finish. Veda Ega Pratama, yang telah melakukan perjuangan luar biasa sepanjang 32 menit balapan, terus menempel ketat pertahanan Hakim Danis hingga tikungan pemungkas. Namun, pengalaman Danis dalam menutup ruang secara rapat di sektor terakhir terbukti menjadi pembeda yang sangat krusial. Hingga bendera finish dikibarkan, Veda harus puas menyelesaikan balapan di posisi ke-8, tepat di belakang Danis yang mengamankan posisi ke-7 dengan selisih waktu yang sangat tipis. Hasil ini terasa sedikit antiklimaks bagi para pendukung Indonesia yang mengharapkan sebuah aksi overtake di detik-detik terakhir. Kendati demikian, pencapaian kedua pembalap tetap mendapat apresiasi tinggi. Meskipun harus mengakui keunggulan posisi Danis pada balapan kali ini, kubu Indonesia secara objektif masih memegang kendali penuh dalam peta persaingan jangka panjang. Jika merujuk pada papan klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 musim 2026, posisi Veda Ega Pratama masih jauh lebih unggul di peringkat 5 besar. Total raihan 58 poin yang dikantongi Veda merupakan hasil nyata dari konsistensi performanya yang sukses mengamankan podium pada seri sebelumnya di daratan Amerika Selatan. Di sisi lain, Hakim Danish baru saja mengemas total 18 poin setelah melewati awal musim yang cukup fluktuatif bersama timnya. Angka-angka statistik ini menunjukkan bahwa meskipun Danish memenangi pertempuran di Catalunya, Veda masih memenangi peperangan besar dalam perebutan gelar juara dunia. Perbedaan jarak poin yang cukup signifikan ini memaksa kubu Malaysia untuk terus tampil tanpa celah di sisa seri Eropa yang masih sangat panjang. Hasil akhir dari akhir pekan yang melelahkan di Catalunya ini jelas meninggalkan sebuah pertanyaan besar bagi masa depan motorsport regional. Siapakah yang benar-benar layak menyandang gelar sebagai talenta muda terbaik dari kawasan Asia Tenggara untuk musim ini? Apakah konsistensi performa Hakim Danish di sesi latihan akan terus berlanjut, ataukah mentalitas baja Veda Ega Pratama saat keluar dari tekanan yang akan menjadi kunci utama kesuksesan? Satu hal yang pasti, rivalitas yang baru saja meledak di Eropa ini dipastikan akan semakin memanas pada seri-seri berikutnya di sirkuit Le Mans Prancis dan Mugello Italia. Namun, puncak dari segala ketegangan ini diprediksi baru akan mencapai titik didih tertinggi saat rombongan sirkus kejuaraan dunia ini resmi menginjakan kaki di sirkuit internasional Mandalika nanti. Persiapkan diri Anda, karena apa yang terjadi selanjutnya di atas lintasan balap dipastikan akan mengubah peta persaingan dunia olahraga motor selamanya.